Ada salah satu motivator luar negeri yang pernah gua dengar, dia agak kapitalis emang. Dia menyatakan bahwa untuk bisa sukses kita harus self-center, sedikit narsistik, dan tidak mempedulikan penderitaan orang lain. Nah, hal ini cukup menarik karena tadi gua habis meeting ya dengan calon partner untuk sebuah project. Kita tadi benchmarking beberapa kompetitor di sekitar area tersebut. Dan kita menemukan satu kompetitor yang cukup menarik strateginya. Jadi dia memberikan gratis layanan mereka untuk customer baru, yang mana layanan mereka itu cukup mahal dan bisa dibilang untuk kebutuhan tersier ya. Jadi dengan gratis itu orang pasti banyak yang daftar. Nah, tapi pada saat di tempat setelah mereka mendapatkan layanannya, mereka dihajar dengan paket-paket upselling yang menurut mereka cukup maksa. Dari mana kita tahu? Dari Google Review. Banyak tuh bintang satunya di situ gitu ya. Tapi yang menarik adalah kita tahu brand ini dan cukup besar, growth-nya juga cukup bagus. Ya walaupun kita nggak tahu laporan keuangannya ya, tapi dari luar kita bisa ngelihat itu growth-nya cukup bagus lah gitu. Dan di Google Review-nya sendiri yang kita baca tadi, secara overall ratingnya tetap 4,9. Jadi walaupun banyak bintang satu, banyak juga yang puas gitu. Jadi ya gue keinget sama itu tadi sih, sama kata-katanya si motivator itu tadi bahwa ya kita emang harus gitu dan kelihatan dan tercermin di beberapa bisnis gitu ya, kayak misalnya itu ada pencemaran lingkungan dan segala macam. Ya, mereka melakukan CSR juga untuk sustainability dan segala macam. Cuman ya bisa dibilang they don't give lah. Sorry sensor ya. Jadi kita diskusi aja nih. Menurut teman-teman gimana? Apakah untuk jadi pebisnis yang sukses tuh kita harus seperti itu? Kapitalis banget gitu ya. Atau kita masih bisa nih untuk terutama di jasa ya, di bidang jasa tuh menurut gua service excellent tuh wajib. Jadi kalau misalnya ada customer yang komplain terkait service kita seperti itu dan terlalu maksa ya, retentionnya pasti akan rendah gitu. Acquisition-nya tinggi tapi retentionnya ya jelek lah. Tapi pada kenyataannya si bisnis ini 4,9 reviewnya dan growth-nya bagus. Jadi gimana dong? Gua jadi bingung juga dan penasaran gitu ya. Kita diskusi ya di bawah ya, monggo